Mazmur 121 diawali dengan sebuah kalimat pembuka yang indah. Bunyinya, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah kan datang pertolonganku?" Mengapa ke gunung? Mengapa bukan ke pantai? Mengapa bukan ke laut? Mengapa bukan ke sungai? Mengapa pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung? Pada zaman itu ternyata gunung merupakan simbol kekuatan. Gunung juga dipahami sebagai sumber pertolongan. Mengapa? Sebab dewa-dewa dipahami bertakhta di gunung. Orang Filistin menyebut dewa mereka Dagon. Orang Kanaan menyebut dewa mereka Asyera dan Baal. Orang Moab menyebut dewa mereka Molok. Semuanya itu bertakhta di gunung. Karena itu bangsa-bangsa di sekitar Israel memahami pertolongan itu datangnya dari gunung. Mazmur 121 menolak pemahaman ini. Dalam ayat 2 bacaan kita disebutkan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kata Tuhan di sini dicetak dengan huruf besar semua. Kata ini diterjemahkan dari 4 huruf dalam bahasa Ibrani, YHWH. Kata ini kemudian diucapkan Yahweh, Yehuwa, Yehova. Ini adalah nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa saat Musa dipanggil oleh Tuhan ketika sedang mengembalakan kambing domba di kaki Gunung Sinai. Tuhan inilah yang disebut dalam Mazmur 121 ini sebagai penolong dan penjaga umatnya. Peran Tuhan sebagai penolong dan penjaga disebutkan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saya mencatat ada 3 hal penting yang disebutkan di sini. Yang pertama, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Yang kedua, Tuhan akan menjaga nyawamu. Yang ketiga, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Pertolongan dan penjagaan Tuhan ini bukanlah sementara sifatnya. Dalam Mazmur 121 ayat 8 dicatat, pertolongan dan penjagaan Tuhan itu berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang dirumuskan dalam Mazmur 121 ini merupakan kesaksian iman Raja Daud berangkat dari pengalaman hidupnya. Masih ingat kisah perkelahian Daud dengan Goliat? Daud hanya menggunakan senjata yang sederhana. Daud tubuhnya kecil, tetapi Daud dengan pertolongan Tuhan dapat mengalahkan Goliat yang bertubuh besar itu. Dan tidak berhenti sampai di sini pertolongan Tuhan. Dalam setiap peperangan, Daud selalu keluar sebagai pemenang. Dan ketika Raja Saul berkali-kali bertekad, berniat mencelakai Daud, mau membunuh Daud, lagi-lagi Daud diselamatkan oleh Tuhan. Dari pengalaman hidup yang sedemikian inilah Daud kemudian bersaksi, merefleksikan imannya bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya, Tuhanlah penjaganya dalam menjalani kehidupannya. Sekarang, masihkah kita berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhanlah penolong kita, bahwa Tuhanlah penjaga kita? Saya punya pengalaman yang menarik, saudara sekalian. Ketika saya masih mahasiswa dan praktek di sebuah jemaat, suatu ketika badan saya gatal-gatal. Saya minta tolong pada seorang majelis jemaat. Apa yang dilakukan? Tanpa seizin saya, dia membakar sapu ijuk. Kemudian dia menyemburkan ludahnya ke tubuh saya. Nah, apakah
setelah dia melakukan itu, saya sembuh. Tidak. Tetapi perhatian saya bukan di situ. Yang menjadi bahan perenungan saya adalah pertolongan siapa yang dia minta ketika dia menyemburkan ludahnya ke tubuh saya. Beberapa hari kemudian dia menjelaskan kepada saya bahwa tindakan itu dia lakukan berangkat dari sebuah keyakinan bahwa badan saya itu gatal karena dikencingi oleh setan. Dalam bahasa Sangir disebut kabanasa. Jadi dia melakukan itu sebagai tindakan untuk mengusir setan itu. Tetapi praktek itu tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Dan memang terbukti saya tidak juga sembuh. Beberapa hari kemudian saya mendatangi dokter dan dokter menjelaskan tubuh saya itu gatal-gatal karena alergi air hujan yang sudah beberapa hari ada di bak, dan bak itu telah menjadi kotor, dan ketika saya mandi saya alergi dengan air itu. Dari pengalaman hidup ini saya mau katakan bahwa ada banyak orang Kristen yang masih memiliki pola hidup seperti majelis jemaat yang saya ceritakan tadi. Ketika hidup berjalan normal, ketika hidup berjalan mulus, dia menyebut Tuhan sebagai penolong dan penjaganya. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang hebat, apa yang dia lakukan? Ketika dia sakit sekian tahun tidak sembuh-sembuh, apa yang dia lakukan? Dia berpaling pada kuasa lain dan mengandalkan kuasa itu. Mazmur 121 ini mengajar kita bahwa Tuhanlah penolong dan penjaga kita. Keyakinan iman ini mesti kita pelihara, sebab dunia kita ini penuh dengan kabar yang menakutkan. Kalau dulu kabar yang menakutkan itu adalah ledakan bom nuklir. Nah sekarang yang menakutkan, kabar yang menakutkan umat manusia di planet bumi ini adalah penyebaran COVID-19. Kalau dulu banyak orang ketakutan dengan teror bom di sana sini, sekarang orang ketakutan dengan kematian korban virus corona. Dunia kita saat ini sungguh mencekam, sungguh menakutkan. Mazmur 121 ini kembali mengingatkan kita agar melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhanlah penolong dan penjaga kita. Tuhanlah yang menjaga kita dari kecelakaan. Tuhanlah yang menjaga kita dari ancaman-ancaman yang dapat mengancam nyawa kita. Tuhanlah yang menjaga keluar masuk kita. Dan jaminan Tuhan ini bukan hanya berlaku pada zaman Daud. Ayat 8 Mazmur 121 mencatat bahwa jaminannya itu berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita boleh saja waspada dengan mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi kita tidak boleh menjaga jarak dengan Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada keyakinan bahwa Tuhanlah penjaga dan penolong kita. Sejauh mana kita hidup dan kapan kita meninggal dunia, semuanya itu berada di bawah otoritas tangan Tuhan. Sebab Dialah Sang Penjaga nyawa manusia.